Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak kita berdoa terlebih Taman dahulu sementara Kak Kanggu. agar apa yang saya Tahun sampaikan ngarep bisa Kak Kanggu terus ya tahun Kak. ngarep berdoa, Kanggu. berdoa Ini aku. dipimpin oleh Bapak Syihab kepada Kak Bapak Kanggu terus. kepada anak Syihab dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak. Aku sedih seneng deh gini. Semuanya persiapan berdoa mulai. PKB Dewi semua. Terus. Iya bener-bener. Siap. Kami tuh ngapain teman yang ngapain jenengan ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Kenapa nih? Nggih, terus datang. Ya, Doa selesai. Terima kasih Bu. terima kasih anak-anak. Untuk pagi hari ini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ojo. Gimana, masuk semua ini? Kak, Masuk Pak, padahal dalam hati. Alhamdulillah. nihil Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini saya akan menerangkan sebelum nanti kalian saya kasih tugas Iya, aku dewe ya. Aku Sinau P3K. dan mengingat tentang iman kepada kitab Allah. Yang pertama, Jangan apa? dari judul ini kita ngambil tentang iman terlebih dahulu. Apa nih? Iman Iya, menembak lokal karya nang Singosari lah. secara bahasa Perlu bantuan? atau secara nanti ada Bantu dua dengan ya, doa. Mau temenan aku. istilah dan bahasa. Adapun secara bahasa itu percaya. Ada yang tahu anak-anak kalau secara istilah Bapak tahu Pak, apa itu Nak Hamid? siapa percaya dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengimplementasikan dengan perbuatan Pak. Ya, tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi tidak hanya dibaca, tidak hanya diyakini, tapi juga harus dipraktekkan kandungannya. Jadi kalau kita iman kepada kitab, itulah yang harus kita lakukan. Selanjutnya, kita membahas tentang nama-nama kitab dan penerimanya. Gapitno iku apa apa? Kitab yang pertama yang kita bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Siapa? Musa Pak. Nabi Musa. Nabi Musa Salam Pak. alaihissalam. Pak Alfan ya. Pak Alfan pernah kenalan dengan Nabi Musa? Tahu pernah lihat di film. Nah, untuk oleh sebab itu kita selaku umat Islam, kalau kita memang iman kepada kitab sebelum Al-Quran dan kita tidak tahu berapa jumlah halaman kitab tersebut, maka di dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan bahwa Allah Ta'ala itu memberikan kitab kepada Nabi Musa sehingga kita harus mengimaninya, karena di dalam Al-Quran itu pasti benar, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Ada yang tahu ayatnya tentang kitab Taurat ini? Tahu Pak, Mas Alpan. Mas Alfan? Al-Baqarah Pak, surat awal Al-Baqarah. Nah, kalau tentang kitab Taurat, kalau Al-Baqarah Kitab Taurat. Quran. Saya kira yang tadi Pak. Iya ya. Kalau di tentang surat apa kitab Taurat itu ada di surat Al-Isra ayat Ya iki kalau konco iki. 2. Ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Itulah bahwa Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan dalilnya itu, sehingga kita harus mengimaninya walaupun kita tidak pernah tahu tentang kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur Pak. Zabur. Nak Rosid kemana ini? Pak Rosid. Ya. Kok enggak kelihatan? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Pak Narosid? Tapi jawab Pak. Nggak bisa jawab dia.
kepada Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau boleh tahu bapaknya Nabi siapa? Tahu Pak. Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman. Anak handip ya, sangat cerdas sekali. Kemudian dalilnya di dalam Al-Quran tentang kitab Zabur ini diterangkan di surat Al-Isra ayat 5. Ada yang tahu? Tahu Pak. Kan dibaca, Ada di Al-Quran Pak. ada ya di Al-Quran ya. Ini dibacakan Pak. Iya, di ayat 5. 5 tali 5 Pak. Diikuti nanti ya setelah saya baca ya. Siapa? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'du ulakum ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula. Tuh, kelihatan ya anak handip ya. Iya Pak. Iya, Pak. Nah, kira-kira bisa Nak Hamid untuk membacakan artinya? Oh, siapa? Saya bacakan. Maka apabila datang saat hukuman bagi suatu kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Bagus ya anak Hamid, pinter bacanya, lancar. Rajin belajar loh nak ya. Ya Pak. Siap. Selanjutnya tentang kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Nabi Isa alaihissalam yang wajib diketahui nomor 24 itu ya. Adapun ayatnya, dalilnya bahwa Allah yang menurunkan kitab Injil itu ada di surat Maryam ayat 30. Nah, itu ya. Tidak begitu kelihatan ya. Qala ini Abdullah atani kitab wa ja'alni nabiyya. Ini bahwasannya memang Allah lah ya yang menurunkan dan menjadikan Nabi Isa itu sebagai hambanya, dan dia juga diberikan kitab oleh Allah. Begitu dibuka nih. Dalil-dalil itu Penonton sebagai kecewa. bukti bahwa memang Allah yang menurunkan kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu tidak hanya Al-Quran ya namanya ya, ada Mushaf, ada Furqan dan lain sebagainya, nama-nama lain dari kitab Al-Quran. Tapi Al-Quran ini dibukukan pada zamannya Khalifah Abu Bakar. Usman, Pak. Utsman bin Affan, Pak. Kalau Utsman bin Affan itu penyebarannya, tapi penulisannya pada zaman Abu Bakar, Pak. Abu Bakar, dan diselesaikan pada masa Umar bin Khattab. Siapa penulisnya? Penulis Al-Quran? Zaid bin Sabit. Jadi kalau ada Al-Quran itu sudah berbentuk 30 juz. Kalau sebelumnya itu berbentuk apa anak-anak? Lembaran, Pak. Lembaran atau Mushaf. atau suhuf ya. Kalau mushaf itu kumpulan daripada lembaran. Dan banyak sekali hikmah yang ada di dalam Al-Quran itu kandungannya. Fungsinya kita iman kepada Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat agar tetap di jalan yang lurus, di jalan Allah sesuai dengan petunjuk Allah, memberikan kabar atau berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sebab Allah itu akan memberikan suatu tempat yang sangat indah bagi orang yang beriman.
Kemudian memberi peringatan akan adanya hari pembalasan. Jadi tidak ada sekecil apapun perbuatan kita yang tidak dihisab atau dihitung oleh Allah. Adapun hikmah atau manfaat meyakini Al-Quran, salah satunya adalah kita memiliki pedoman hidup. Jadi mempunyai pegangan hidup sehingga kita tidak bisa tersesat ya dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai petunjuk, memperoleh pembelajaran juga, mendapatkan ilmu, dan Al-Quran itu adalah satu-satunya sumber ilmu yang ada. Oleh sebab itu anak-anak ya, setelah ini saya akan membagikan kelompok kepada kalian. Kelompoknya saya bagi menjadi 4 sesuai nama-nama kitab tadi. Ada kelompok Taurat, ada kelompok Zabur, ada kelompok Injil, dan yang terakhir nanti kelompok Al-Quran. Untuk tugas kalian adalah merangkum atau mencari sumber lain tentang apa yang tadi saya terangkan, dan nantinya dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, cerdas-cerdas ya. Alhamdulillah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Kita bertemu kembali dan akan menjelaskan lebih detail lagi. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Ananda Muhammad Kusnul Maafi untuk memimpin doa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri, ayo kita doa bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.